Jadi manusia itu akan bahagia. Oke. Itu apabila ajaran Trihita Karana itu dapat kita lakukan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin menyapa dulu sahabat kerukunan di Kalimantan Barat, dan tidak lupa saya ingin menyapa seluruh pengurus dan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Kalimantan Barat dan di 14 kabupaten kota. Selamat datang kembali dengan dialog kerukunan bersama tokoh agama. Kebetulan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh agama perwakilan PHDI. PHDI itu singkatan dari apa, Mas Sugeng? Parisade Hindu Dharma Indonesia. Parisade Hindu Dharma Indonesia. Dengan Mas Sugeng ya. Iya. Terima kasih loh Mas Sugeng sudah datang di sini, dan kita mungkin akan ngobrol-ngobrol seputar bagaimana menjaga dan merawat kerukunan, perdamaian di negeri tercinta kita, Mas Sugeng ya, yang bernama Indonesia. Kebetulan hari-hari ini kita masih belum masih hangat-hangat menikmati peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke 75 tahun. Udah tua juga masih kita masih. 75 tahun, udah senior tuh kalau usia manusia sudah senior. Tapi sebagai bangsa yang bertumbuh, selalu ditemukan persoalan-persoalan, masalah-masalah. Nah, di antara masalah-masalah yang seringkali muncul di tengah-tengah kita itu, terutama masalah-masalah sosial, itu seringkali berpotensi untuk memicu, ya katakanlah, perpecahan dan lain-lain. Karena itu kita perlu mendorong terus bagaimana membangun kerukunan. Ada persoalan-persoalan radikalisme dan lain-lain ya. Dan itu sebagai sebuah, tidak hanya persoalan nasional, tapi juga itu bisa jadi menjadi persoalan dunia, menjadi persoalan global. Nah, kita ingin dapat pencerahan dari Mas Sugeng dari perspektif Hindu. Kira-kira bagaimana ajaran Hindu di dalam merespon bagaimana membangun kerukunan di internal umatnya sendiri, dan terutama bagaimana membangun kerukunan antar umat beragama. Mas Sugeng. Iya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili Parisade Hindu Dharma Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Kebetulan Bapak Ketua kami sedang tidak bisa hadir karena beliau sedang melaksanakan swadharmanya, memimpin upacara di Bali. Oleh sebab itu beliau menunjuk saya untuk mewakili beliau dalam kesempatan hari ini. Kemudian kalau kita lihat permasalahan-permasalahan bangsa kita ini, walaupun tadi dikatakan usianya 75 sudah tahun, senior lah. Sudah senior, itu kalau manusia. Tetapi kalau dari segi usia suatu negara, bahwa 75 tahun itu adalah usia yang sangat masih muda. Masih proses penggarapan di mana perlu adanya penanaman-penanaman, baik itu penanaman dari segi moralnya maupun pembangunan dari segi fisiknya. Oleh sebab itu, maka kalau kita lihat apa yang telah bangsa kita lakukan atau anak bangsa lakukan terhadap mengisi kemerdekaan itu, kalau kita lihat kurangnya ya pasti masih banyak kurangnya. Tetapi kalau kita melihat hasilnya juga sudah banyak hasilnya. Tergantung bagaimana kita bisa mensyukuri itu. Kemudian yang kedua Pak, bagaimana kita bisa menanamkan kesadaran terkait kepada umat kita supaya bisa mencintai bangsa Indonesia dengan sepenuh hati. Yang pertama yaitu tentang bagaimana kita bisa menanamkan
pendidikan agama dan keagamaan di keluarga kita, di umat kita. Nah, pendidikan itu akan membentuk karakter sehingga tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham yang mungkin tidak diinginkan oleh bangsa ini, yaitu perpecahan-perpecahan, kemudian adu domba dan lain sebagainya. Jadi intinya bagaimana sekarang lembaga agama itu bisa menanamkan ajaran-ajaran agama itu dengan sebaik-baiknya kepada umat dan masyarakat yang ada di Nusantara ini. Kira-kira itu, Pak. Iya, dan itu memang kadang-kadang antara persatuan dan perpecahan itu sesuatu yang perpecahan mungkin sesuatu yang nggak kita kehendaki, Mas Sugeng ya. Tapi kadang-kadang secara sosial itu selalu berdampingan antara kerukunan dan perpecahan itu sesuatu yang berdampingan. Nah, apalagi sekarang kita masuk di era dunia baru, Mas Sugeng. Dunia di mana sirkulasi narasi itu tidak hanya terjadi secara offline, tapi sirkulasi bahkan kontestasi bahkan ya, itu juga terjadi secara online. Dan bahkan sekarang mungkin lebih dahsyat lagi bagaimana orang bertarung wacana di sosial media ya. Dan itu nggak terkontrol siapa yang bicara, siapa yang nulis, dan seterusnya. Nah, ini menyikapi persoalan-persoalan disharmonisasi di dunia maya ini, di sosial media ini. Bagaimana Mas Sugeng menyampaikan ajakan untuk terutama generasi muda, generasi milenial nih? Iya, baik. Jadi kalau kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang sifatnya lebih ke media online tadi, di mana kalau kita sudah meyakini kalau di dalam konsep Hindu itu adanya hukum karma. Hukum karma. Terus saya sering juga mengucapkan itu ya. Karma. Jadi hukum karma itu adalah hukum sebab akibat dari perbuatan kita. Oh, hukum karma itu sebab dan akibat ya. Kalau dalam hukum karma itu disebut dengan karma pala. Karma pala. Karma itu artinya perbuatan, pala itu artinya buah. Kemudian pala itu buah. Jadi karma pala atau yang disebut dengan hukum karma itu adalah buah dari perbuatan yang kita lakukan. Ya. Jadi kalau kita menanam padi, maka padilah yang akan kita. Nggak mungkin nanam padi tumbuh salak gitu. Iya. Tapi harus dirawat juga. Nah, kemudian kalau kita menanam benalu atau racun, maka racun pula yang akan kita nikmati. Itu baru logis ya. Logis. Jadi apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Iya. Jadi menggunakan sosial media juga seperti itu. Ya. Jadi kalau kita bisa menggunakan sosial media dengan bijak dan kita pikirkan akibat dari penggunaan media itu, maka kita akan selalu berpikir yang baik. Jadi kita bisa menggunakan media untuk menyampaikan hal-hal yang positif atau yang baik itu. Tetapi kalau kita gunakan media untuk menghasut, untuk menghina orang lain, akibatnya ya mungkin kita terkena undang-undang yang namanya ITE itu. Dan akibatnya siapa yang merasakan? Kita, keluarga kita, bahkan kelompok-kelompok kita. Selain itu, banyak juga cacian-cacian yang kita terima juga lewat media sosial itu. Bahkan tidak jarang kalau orang sudah dibully di sosial media, biasanya dia lebih takut dibanding dengan masyarakat sekitar. Karena apa? Media begitu di-upload, maka kita akan menyebar ke seluruh dunia dan dunia tahu baik itu yang buruk yang kita lakukan tadi maupun yang jelek yang kita lakukan. Kira-kira itu. Jadi karma lah yang akan kita bicarakan supaya kita tetap berpedoman pada karma-karma yang baik. Sebenarnya Mas Sugeng kalau di dalam ajaran Hindu itu yang paling fundamental itu ajaran tentang apa, Mas Sugeng? Maksudnya fundamental? Maksudnya fundamental itu ajaran yang paling inti. Kalau misalnya di dalam Katolik itu kan kasih misalnya. Kasih itu menjadi keyword paling kunci di dalam keseluruhan doktrin Katolik misalnya. Kalau dalam Hindu ini apa? Kalau di dalam konsep Hindu,
ajaran utama atau tujuan kita mengikuti ajaran agama Hindu adalah moksartam jagadita yaca iti dharma. Ulangi Mas Sugeng, saya mau ikut dong. Ya. Ini ya. Moksa artam jagadita yaca iti dharma. Apa itu? Artinya Adalah kita mencapai kehidupan sejahtera di dunia. Oke. Dan akan mencapai kehidupan yang abadi atau moksa setelah kita meninggal. Jadi tujuan hidup orang Hindu yaitu dia sejahtera hidup di dunia, sejahtera baik itu lahir maupun batin, dan nanti setelah kita meninggal atau kita wafat, kita akan bisa mencapai moksa atau kehidupan yang abadi. Apa itu kehidupan yang abadi? Kehidupan yang abadi bukan artinya kita hidup abadi di dunia, tetapi kita kembali ke asalnya. Kalau dalam konsep Hindu, setiap manusia hidup itu memiliki atma. Atma adalah bagian kecil dari Brahma atau Brahman. Jadi semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini, dia memiliki atma, dan atma itu bagian daripada Brahman, bagian dari Tuhan. Maka tatkala kita meninggal, atman kita itu akan menuju ke sumbernya. Jadi badan kita ini bukan kembali dalam bentuk badan kita, tetapi atmannya. Kalau mungkin bahasa lain itu rohnya yang akan kembali ke asalnya, tetapi badan kita, unsurnya, dari unsur panca mahabhuta, dari unsur tanah, air, api, teja, dan akasa itu akan kembali ke asalnya masing-masing. Itu ini ya agak mirip-mirip dengan keyakinan agama-agama lain ya. Misalnya kalau di dalam Islam nih, keyakinan saya Mas Sugeng, itu kan ada doa sapu jagat namanya, atau yang sering dilafatkan orang, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu maksudnya kehidupan dunia dan kehidupan nanti itu, di sini dan di sana itu sebagai sebab akibat. Kalau di dunianya hasanah, moksanya kalau di dalam ajaran Hindu, atau akhirat kalau di dalam keyakinan Islam itu adalah akibat dari apa yang dilakukan di sini, di sana. Ada persamaan nilai-nilai doktrin ya, ada kesadaran spiritual seperti itu ya. Nah terus ini Pak Sugeng, ini kan kita bicara kerukunan nih. Ada nggak misalnya doktrin atau keyakinan atau ajaran yang mendorong orang, baik sesama internal umatnya atau dengan umat lain, dalam pengertian punya keyakinan lain, itu yang bisa mengendorse atau mendorong, memotivasi untuk persatuan, harmonisasi, kerukunan, dan lain-lain. Iya, baik Pak. Jadi dalam konsep ajaran Hindu, kita mengenal adanya ajaran Trihita Karana. Yaitu 3 penyebab kebahagiaan. Jadi manusia itu akan bahagia. Itu apabila ajaran Trihita Karana itu dapat kita lakukan dengan baik. Yang pertama, yaitu dikenal dengan istilahnya parahyangan. Ya, parahyangan. Artinya, parahyangan itu jadi istilah agama dari Hindu. Parahyangan itu hyang berasal dari kata hyang, yang artinya Tuhan. Jadi manusia akan hidup bahagia apabila dia dapat berkomunikasi dengan baik dengan Tuhannya, dapat melaksanakan peribadatannya dengan baik, menjalankan ajaran agama dengan baik, maka dia akan hidup damai. Jadi kalau ada orang galau, Pak. Ini kayak dosen galau jadi. Curhat ke teman, takut temannya ngomong ke orang lain, maka kita cukup mengadu kepada Tuhan kita. Lega kita. Ada tempat curhatan hati yang bisa kita secara vertikal ya. Secara vertikal dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, dikenal dengan pawongan. Ya. Pawongan itu berasal dari kata wong yang artinya orang. Jadi kita akan bisa hidup bahagia apabila kita bisa menjaga hubungan yang harmonis sesama manusia.
hablum minanas kalau di dalam Iya, Islam. mungkin seperti itulah karena saya juga tidak belajar agama Islam. Jadi mungkin kalau dalam konsep Hindu kita harus bisa menjaga hubungan yang harmonis dengan manusia tanpa melihat latar belakang, Tanpa melihat latar belakang, suku. budaya, tradisi, bahasa dan lain sebagainya. Yang penting dia manusia. Karena dia sama-sama ciptaan Tuhan, Makhluk. memiliki atma yang sama dengan kita. Ya, jadi selain itu, kalau kita menjaga hubungan yang harmonis sesama manusia, kita mengenal adanya tatwamasi, ajaran cinta kasih. Jadi ajaran cinta kasih dalam konsep Hindu disebut dengan tatwamasi. Engkau adalah aku adalah engkau. Apa artinya? Bahwa setiap manusia yang bersumber dari yang sama sudah barang tentu memiliki pemikiran yang sama, rasa yang sama, ingin dihormati, ingin dihargai, ingin disayangi. Tetapi juga marah kalau dihina, marah kalau dibenci, marah kalau dicaci. Nah, sekarang kalau kita mau dihargai, maka jangan pernah mencaci orang. Kalau kita ingin menghormati, ingin dihormati, maka kita juga harus bisa menghormati orang. Kalau kita tidak mau sakit, jangan menyakiti orang. Itu ajaran tentang tatwamasi. Sederhana yang sebenarnya. ada hubungannya dengan ajaran pawongan tadi. Pawongan. Iya. Jadi kalau orang lain beragama melaksanakan ajaran agama, ya jangan dihina. Memang itulah agamanya, keyakinannya seperti itu. Jadi jangan melihat, oh ngapain kamu beragama? Memang agama kamu lapar sehingga perlu membawa persembahan. Karena di dalam ajaran agama juga ada anjuran. Kalau dalam konsep Hindu ada bakta, bukti, mukti. Oh, bakta Bukti, mukti. Wah, nama saya Mukti, Pak. Nah, Itu berarti ada hubungannya dengan Tuhan. Dengan Tuhan ya? Ya, bakta itu saya sebagai hamba Tuhan. Iya. Ya, kalau Muslim mungkin hamba Allah, kalau saya hamba Tuhan, atau saya sebagai orang yang dilahirkan dari Atman itu, maka kita wajib hukumnya untuk berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan sebagai hamba, memasrahkan diri. Kemudian baktanya, apa bentuknya? Persembahan. Persembahan kalau dalam konsep Hindu itu bukan saja hanya diucapkan, tetapi juga harus dalam bentuk. Maka perlu, kalau di Hindu itu ada canang, ada banten, sajen dan lain sebagainya. Sajen itu walaupun memang Tuhan nggak akan pernah ngambil banten itu. Itu sebenarnya simbol apa, Pak? Simbol daripada bentuk keikhlasan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita persembahkan dulu sebelum kita nikmati. Jadi bentuk rasa syukur kita kepada Sang Pencipta atas anugerah. Nah, kemudian yang terakhir mukti. Ini membahas nama saya nih, Pak. Ya. Jadi kalau mukti itu bentuk penyatuan diri kita kepada Tuhan. Jadi setelah kita sebagai hamba menyerahkan diri, memberi persembahan, maka dengan rasa tulus ikhlas, saya ingin menyatu, ingin intinya ingin kembali berserah kepada Tuhan kita. Atau yang witiwasa. Jadi mukti itu menyatunya segala perbuatan kita fokus dengan kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Wah, luar biasa nama saya ini dalam konsep Hindu. Itu. Jadi itu yang kedua dari Trihita. Kemudian yang ketiga disebut palemahan. Lemah tanah ya. Tanah alam semesta. Jadi manusia tidak bisa hanya berbicara dengan Tuhan, tidak hanya bisa menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhannya, tidak hanya bisa menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, tapi juga harus bisa menjaga hubungan yang harmonis dengan alam semesta. Hewan, tumbuh-tumbuhan gitu ya. Termasuk di dalamnya hewan dan tumbuh-tumbuhan. Karena kalau kita tidak bisa menjaga alam, alam juga akan murka kepada kita. Contoh, hutan yang ada ini kita tebas semua. Nebang kayu sembarangan. Illegal logging. Banjir, satu. Panas, dua. Kemudian nanti oksigennya nipis dan lain sebagainya. Climate change dan lain-lain. Pokoknya banyak hal yang akan terjadi. Belum lagi mungkin wabah-wabah penyakit akan mudah datang. Karena tanpa ada halangan dari
yang tadinya diserap oleh alam semesta, karena ulah manusia, sehingga kita tidak mampu untuk bertahan. Jadi selain menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhan, dengan manusia, maka menjaga alam juga wajib hukumnya di dalam konsep ajaran agama Hindu itu. Itu 3 in 1 ya, hubungan manusia dengan sesama manusia, manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. 3 in 1 terintegrasi itu ya, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain sebagai bentuk penyebab kebahagiaan kita. Nah ini yang terakhir nih Mas Sugeng. Iya. Saya sebenarnya pengen lama-lama nih. Iya. Ini kita bicara dalam konteks lokal nih, Kalimantan Barat. Ini kan tahun ini kalau tidak salah itu kan kita akan melaksanakan pesta demokrasi ya, pilkada langsung. Kalau nggak salah ada 7 kabupaten ya, 7 kabupaten akan melangsungkan pesta demokrasi ya. Itu biasanya dalam momen-momen politik seperti itu selalu saja ada irisan-irisan atau semacam narasi-narasi gitu ya, yang berkaitan dengan etnisitas, agama dan lain-lain untuk dalam rangka mencari simpati dan lain-lain, dan suka muncul gesekan-gesekan. Nah, apa yang Mas Sugeng bisa sampaikan dan anjurkan untuk umat Hindu terutama dan umat agama-agama yang lain? Baik, kalau kita lihat bahwa di tahun ini kita akan menyelenggarakan pemilu kada, karena kalau pemilu presiden tahun yang lalu, gubernur juga tahun yang lalu, maka tahun ini ada beberapa daerah yang akan melaksanakan pesta demokrasi. Dan bagaimana kita bisa menangkal adanya kampanye hitam ya, katanya seperti itu. Black campaign. Black campaign yang menggunakan narasi-narasi memecah belah dengan harapan mendapat simpati dari masyarakat. Jadi sekarang sesungguhnya kita perlu menanamkan kepada masyarakat Kalimantan Barat yang sedang melaksanakan demokrasi bahwa di Nusantara ini, di Indonesia ini, kita adalah negara hukum, di mana apapun bentuknya, kalau kita memiliki bukti yang kuat, maka dapat kita ajukan ke ranah hukum. Kemudian kita jangan mau terprovokasi dengan hal-hal yang negatif tadi, karena kita yakini kita boleh beda pilihan, boleh beda keyakinan, boleh beda warna, tetapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia yang kita berjuang dari wilayah kita masing-masing, dari kabupaten kita. Jadi kita harus bisa menjaga kerukunan di wilayah kita, sehingga kerukunan ini bisa menyebar sampailah ke rasa persatuan yang ada di bangsa ini. Kalau kita di daerah sudah pecah, kemudian nanti akan menyebar sampai ke Indonesia, sehingga Indonesia yang kita cita-citakan menjadi negara yang guyup rukun, persatuannya kita jaga, akan terpecah dengan adanya perbedaan pandangan politik. Baik. Terima kasih loh Mas Sugeng sudah membersamai kita di kesempatan hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk seluruh sahabat kerukunan di Kalimantan Barat, para pengurus dan anggota FKUB Provinsi Kalimantan Barat, dan anggota dan pengurus FKUB di 14 kabupaten kota. Jangan lupa untuk nonton dialog ini di 3 channel YouTube sekaligus. Pertama, channel YouTube FKUB Provinsi Kalimantan Barat, channel YouTube di Kementerian Agama Wilayah Kalimantan Barat, dan di IAIN Pontianak. Dialog ini merupakan hasil kerjasama dari FKUB Provinsi Kalimantan Barat, IAIN Pontianak, dan Kantor Kementerian Agama Wilayah Kalimantan Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.